pembahasan yang kemarin, bentar saya buka dulu mana ya. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, ini masih slide-nya, depannya tuh masih yang minggu kemarin sebenarnya karena memang lanjutan ya, malah lanjutan. Jadi tadi kalau kita lihat augmented reality, jadi kalau misalnya ditanya, Bapak Ibu ditanya, apakah pernah mendengar istilah augmented reality dan apa sih itu augmented reality? Nah, mungkin saya coba siapa ya? Bu Rani deh mungkin. Bu Rani, Bu Rani apakah ada? Bu Ajeng ya tadi ya, Bu Ajeng? Ya, atau Bapak Ibu ada yang bisa jelaskan? Tadi sudah kita bahas sebenarnya ya, augmented reality. Jadi kan sudah kita bahas pekan lalu, augmented reality itu adalah sebuah apa? Ada suatu apa sih augmented reality itu? Ya, izin Ibu, mungkin mau Mm-mm. ini. Ya, Jadi, Pak. mungkin augmented reality itu adalah sebuah model atau sebuah media pembelajaran yang dapat kita aplikasikan secara langsung dan secara real pada saat pembelajaran, Ibu. Jadi, secara real aja gitu, Ya. media pembelajarannya langsung kepada siswa, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak Karto, bagus sekali. Betul sekali. Sama-sama, Ibu. Iya, jadi dia suatu media atau teknologi ya. Jadi augmented reality itu suatu teknologi tadi untuk menghadirkan secara real tadi seperti kata Pak Karto ya, secara reality, secara nyata. Jadi yang ada benda maupun benda dua dimensi maupun tiga dimensi itu bisa kita hadirkan secara nyata. Jadi kita bisa bawa ke ruang kelas ya. Seperti kita sampaikan dan kita pelajari pekan lalu, kalau misalnya kita bawa kubus, kalau dulu atau sekarang bisa jadi kita bawa kubus ke kelas dan mungkin agak repot gitu ya. Ternyata ada augmented reality ini. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa barang-barang itu, bisa kita hadirkan melalui teknologi ya. Dan itu bahkan bisa seperti atau layaknya dilihat atau dipegang oleh siswa secara virtual. Begitu ya, bisa mereka letakkan di atas mejanya atau mereka letakkan di lantai, mereka perbesar sendiri begitu ya. Kegiatan Suaranya apa? bagaimana, itu Ikuti pun semua bahkan bisa kegiatan di seperti itu. sekolah supaya namanya. Nah, jadi apa nama itu augmented reality ya. Nah, kemudian ini kemarin yang pekan lalu saya sampaikan mengenai rumah adat, rumah Kajang Lako ya, kebetulan dan ada tiga. Kemarin ini sedikit review ya, ada kebetulan Bu Apri baru hadir hari ini. Jadi bisa kita cek dari view in 3D, scan marker kemarin dan juga kita bisa klik dari place it in your room. Jadi kalau misalnya view in 3D, dia tampilnya seperti yang ini, yang pertama ini ya. Sedangkan kalau misalnya kita scan marker, dia akan tampil di depan QR code-nya dan jangan lari ya seperti kita cobakan pekan lalu, jangan lari dari QR code. Jadi lensa atau kamera kita harus mengacu pada QR code itu. Harus mengarah kepada QR code. Kemudian bagaimana kalau kita klik yang place it in your room, maka dia akan hadir di ruangan kita. Katakannya letakkan di ruanganmu. Di mana saja. Ini kalau kebetulan ini saya pilih di lantai, maka dia akan ada di lantai ya. Kita letakkan di atas meja, maka ada di atas meja. Begitu ya Bapak Ibu mau letakkan di atas tas, mungkin anak-anak di atas bukunya itu akan muncul dan bisa dilihat oleh mereka secara nyata. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi kemarin pekan lalu kita baru belajar mengenai kontennya. Seperti itu ya. Kita baru belajar membuat augmented reality-nya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi bagaimana sih augmented reality ini kita hadirkan dia di dalam bahan ajar. Ini sudah ada sekilas kemarin saya tampilkan. Hari ini kita cobakan bagaimana sih augmented reality yang sudah Bapak Ibu buat itu kita hadirkan dalam bentuk PPT, kemudian dalam bentuk LKPD, dalam bentuk flashcard. Nanti kita coba buat flashcard dengan menggunakan Assembler Edu, gitu ya Bapak Ibu, yang berbasis augmented reality. Nah, jadi ini yang kemarin, jadi ada apa namanya T-Rex ya, keluar dia dari
keluar dari kertas ini atau dari flashcard ini dan bersuara gitu ya, gitu. Dan ini juga kalau yang bal kubus ini kalau kita lihat ini bisa bolak-balik itu ya, kanan, atas, kiri, bawah seperti tadi disampaikan oleh Kak. Ternyata bisa seperti itu. Di sini juga bisa kita klik unsur-unsur kubus, ada kubus adalah ciri-ciri kubus dan seterusnya ya. Oke, kemudian kita coba. Nah, ini saya sampaikan dulu. Jadi, kalau kita ditanya menggunakan apa sih membuat augmented reality, sebenarnya banyak sekali aplikasinya ya, Bapak Ibu. Tapi sejauh ini yang saya cobakan dalam bentuk augmented reality itu kita gunakan Assembler Edu yang kita pakai kemarin itu, ini adalah benar-benar media yang menurut menurut saya efektif ya, efektif. Jadi karena dia bisa diakses, kemudian banyak fitur-fiturnya, kemudian mudah menggunakannya, dia drag and drop saja jadi sudah jadi begitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai platform-platform lain itu biasanya apa namanya banyak coding-codingnya begitu, coding-coding atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan dia juga terintegrasi dengan Canva. Jadi aplikasi yang kita gunakan itu adalah Assemble Edu dan juga adalah Canva. Nah, ini kemarin yang sudah Bapak Ibu kumpulkan ya. Saya sudah cek satu persatu, luar biasa. Saya terkesimah nih, Bu Im. Saya terkesimah dengan tugas-tugas yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Luar biasa, kreatif-kreatif semuanya. Ini Pak Ibrahim udah masuk belum? Pak Ibrahim sepertinya mewujudkan cita-citanya ya, membuat mobil. Lah, itu ada Pak Ibrahim tuh. Ya sudah Bu, maaf Bu, saya baru kan Bu. Nggak apa. Pak Ibrahim masih di rumah ya, Pak? Masih di sekolah Bu. Masih di sekolah, mohon maaf ya, Pak. Gak apa Bu. Oke, oke. Iya. Nah, jadi pas saya lihat, oh Pak Ibrahim mewujudkan buku maju ada soalnya tentang ya Pak ya, luar biasa. Nanti kita review, kita tampilkan ya, kita tampilkan nanti yang dibuat oleh Bapak Ibu nih ya, kita komentari. Kemudian setelah itu kita coba buat flashcard dengan menggunakan augmented reality ini. Nah, ini saya coba mau tampilkan dulu. Ini adalah rumah Jolopong ya. Jadi kalau yang pasangan dengan rumah Jolopongnya Pak Karto, kemudian saya coba buat di Tripo dan ternyata jadi nih Pak Karto versi 3D-nya saya coba buat. Nanti kita cek ya bagaimana kalau kita buat flashcard-nya bagaimana. Oke. Kemudian, nah, oh maaf, kok udah langsung terima kasih aja di sini ya. Kita coba buat, ayo membuat flashcard dan LKPD. Oke, berbasis augmented reality. Sekarang saya coba demokan bagaimana sih cara membuat flashcard menggunakan Assembler Edu dan juga LKPD menggunakan Assembler Edu. Setelah itu nanti kita review tugas Bapak Ibu, kemudian kita demokan juga Bapak Ibu yang membuat flashcardnya yang berbasis augmented reality. Gitu ya. Nah, nanti kalau waktunya cukup, saya juga ada mau sampaikan mengenai ada namanya Lumi Education. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang pakai nggak Lumi Education, pakai Lumi? Belum, Bu. Belum ya, Pak Karto? Belum ya, Belum. Pak? Belum, Belum, Bu. Bu. Oh, oke, belum. Oke, nanti berarti menarik ya. Nanti coba saya sampaikan sedikit. Nanti bisa Bapak Ibu coba pakai Lumi. Lumi juga bagus sekali untuk interaktif. Tapi dia bisa aja kalau mau masukin. Jadi bisa juga diintegrasikan dengan augmented reality bisa juga gitu kan. Tapi itu luar biasa banyak sekali juga itu fitur-fitur. Coba ya. Kita coba buat flashcard dulu. Oke. Saya coba buka Assemble Edu. Oke, di tampilan Bapak Ibu yang terlihat Assemble Edu atau masih PPT saya tadi? Sabar Pak Edu. Edu. Assemble Edu ya, oke baik. Nah ini ya Bapak Ibu coba kita cek. Ini misalnya saya coba buat draft tadi supaya nggak terlalu lama kita buatnya. Ini boleh Bapak Ibu sambil buka juga ya yang sudah Bapak Ibu buat. Coba kita lihat ini, bentar ya, loading dia. Nah, Pak Karto, ini ada orang Sundanya nih. Ini Iya, Ibu. anggaplah ini miniaturnya Pak Karto ya. Wih, bagus sekali, Ibu. Nah, tuh dia mengucapkan selamat datang, katanya gitu ya. Betul ya, betul nggak Bapak Ibu ini adalah pakaian adat Sunda? Betul, Ibu. Betul Betul, ya. Ibu. Jadi saya coba cari. Ya, Bu Rani. Betul, Bu. Bahkan guru juga pakai kalau hari Kamis. Oh, begitu. Hari Kamis ada pakaian ini ya, Bu, untuk siswa atau guru-guru?
Eh, kalau di kami siswanya pakai, gurunya juga pakai. Jadi tiap hari Kamis Mm-mm. SMA SMK dari Jawa Barat itu pakai baju adat pakai gitu, Bu. Oh, luar biasa. Iya, saya coba tuh. Jadi kan karena ini mau totalitas ya, saya mau pamer sama Marto ya dengan rumah ada Jolopong itu saya mau pamer. Saya coba Mantap, Ibu. cari. Saya coba cari ada nggak ya kata saya ya karikatur yang orang Sunda nih supaya dia menerima di rumah selamat datang di rumah Jolopong. Nah, ternyata ada nih ya. Karena memang ada tradisional tradisional karakter kalau nggak salah di SMR Edu itu. Ada juga versi yang wanitanya sebenarnya di sini. Jadi saya ada juga versi yang wanitanya, tapi saya coba pilih yang perempuannya saja di sini. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu ya dari sini. Ini karena saya buat background ini juga bisa dihilangkan ya Bapak Ibu background. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana sih kalau nggak pakai background dia seperti ini ya. Nih, nih ya. Kalau kita pakai background bisa juga. Nah, dia seperti ini. Kita pilih di sini mau background yang mana. Gitu. Oke, mau ini misalnya atau yang tadi. Oke. Misalnya yang ini ya, misalnya ini kita misalnya ambil yang ini. Oke, bagaimana kita mau flashcard? Sekarang untuk buat flashcardnya kita kembali dulu ke bagian depan tadi. Ini kita simpan dulu ya Bapak Ibu, simpan. Oke, kita kembali dulu. Tadi lagi simpan nih. Oke, bentar. Oke, nah kita klik yang ini Bapak Ibu, yang panduan. Ya, menunya kan ini ada nih. Oh ya, jadi kan kemarin ada alat peraga. Ini semuanya Bapak Ibu bisa pakai nih alat peraga, yang matematika. Kalau yang alat peraga nih langsung bisa langsung siap pakai dan bisa kita edit juga. Jadi dia sudah menyiapkan nih koordinat kartesius dan seterusnya ya. Kemarin itu bahan ajar yang berupa PPT. Nah, ini kalau kita mau buat flashcard itu di panduan. Panduan, kemudian Bapak Ibu klik yang flashcard ya kita klik flashcard find out now terus continue to destination kita lanjutkan ini view template oke open in editor. Nah, ini tersedia dia template yang bisa kita edit ya Bapak Ibu. Jadi nih, ini jadi ada tentang awan, kemudian tentang petir ya, cumulonimbus, kemudian jadi ada Garuda Wisnu Kencana di sini ya, ada banyak macam-macam nih. Ada yang T-Rex tadi dan seterusnya. Ini bisa kita edit sesuaikan dengan konten kita. Misal ya, saya ambil kita pilih terserah nih. Misal kita ambil yang em, ini deh misalnya yang backgroundnya lurus aja ya coba kita lihat ya kita bisa ganti gambar ini dengan misalnya kita mau hadirkan tadi karena rumah Jolopong maka saya mau buat di sini adalah gambar rumah Jolopong dan nanti saat di scan siswa baru muncul rumah tadi gitu ya nah jadi ini bisa kita cari dulu di elemen Bapak Ibu jadi sebelah kiri ini elemen ya nah elemen kita cari oke bentar kita cari rumah coba rumah Jolopong. Oh, kalau dia nggak ada, kita bisa upload sendiri. Nih. Nah, kebetulan saya sudah pernah upload ya Rumah Joropong itu. Jadi kalau belum, Bapak Ibu belum ada, bisa diklik upload ini ya. Upload file. Kemudian Bapak Ibu pilih file yang mana, nanti baru upload upload ke Canva tadi, gitu ya. Upload open ya. Gitu. Nah, jadi karena saya sudah nih, saya klik upload, kemudian saya bisa klik foto ini. Ini nih, Rumah Joropong. Oke, nah dia hadir di sini ya Bapak Ibu ya. Dia muncul di sini. Kita coba gerakkan supaya dia masuk ke gambar ini. Nah, oke. Ini kita hapus nih awan-awannya karena kita nggak butuh awan-awan. Boleh kita hapus. Oke, ini kita hapus ya.
Nah, ini bolehlah dihapus ya. Kalau misalnya atau Bapak Ibu tampilkan misalnya gambar rumah lagi misalnya ya, boleh juga nih. Tuh, kalau kita hapus nih saya ganti dengan rumah Jolopong. Rumah Jolopong ya. Terus deskripsinya kita buat. Rumah ini merupakan gitu misalnya ya. Rumah Jolopong. Rumah Jolopong merupakan rumah adat, rumah adat Karawang ya, Pak ya, rumah adat Karawang. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, scan ini, yang scan me ini kita bisa ganti nanti boleh kita bisa ganti dengan em, QR code yang kita punya. Jadi QR code dari project yang kita buat. Ini kita boleh hapus dulu saja ini, hapus. Oke, nanti kita letakkan di sini ya, gitu. Atau kita nggak hapus, misalnya kita letakkan dulu supaya ukurannya pas. Nah, ini klik. Oke, boleh. Nanti kita ini ya. Nah, kita simpan dulu Bapak Ibu. Ini di halaman berapa ya? Ini di halaman 7. Di halaman 7, oke. Maka kita bisa simpan print in Canva. Oke. Share aja ya. Share, download, kita simpan dalam bentuk JPEG atau PNG boleh. Kita ingatkan ini kan halaman 7 tadi ya yang kita upload, kita buat nih halaman 7. Nanti kita klik 7. Ya, kita ketik 7, kemudian baru download. Oke. Sambil menunggu, kita kembali ke, nah ini sudah terdownload ya. Kita kembali ke Assembler Edu. Nih, Assembler Edu yang kita tadi, yang project kita tadi. Oke, project tadi yang ini ya. Masih Capital ini kita lihat, kita edit. Oke, yang ini tadi. Nah, kita masukkan bagaimana mau buat flashcardnya. Kita masukkan di sini. Nah, bentar lagi loading dia. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini nih, yang ini kelihatan ya sebelah kiri, ujung bawah kiri, nih ada pilihan. Yang tadi, yang scene tadi, kemudian ini pengaturan pengaturan customer. Kita klik pengaturan customer care. Oke, capture, loading dia. Tunggu Bapak Ibu. Nah, kita cari flashcard kita tadi. Jelajahi flashcard kita tadi mana ya? Di bawah deh, coba. Oke, ini ya, copy of flashcard. Maksimum, oh oke, kita pilih. Ya, karena dia kelebihan lebih dari 2 MB, maka kita harus kecilkan dulu ya Bapak Ibu ya fotonya. Kecilkan dulu fotonya. Nah, nanti kira-kira tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi nanti di atas flashcard itu seperti ini. Kita coba kecilkan dulu. Bisa dikecilkan pakai akun apa? Pakai aplikasi lain, Google iLog PDF biasanya ya. Bapak Ibu kalau mau kompres foto pakai apa? Kompres JPEG. Kalau saya bisa kompres JPEG atau kompres PNG boleh. Kita misalnya pakai ini ya.
small PDF. Ini PDF. Kompres. Tunggu ya Bapak Ibu, loading dia. Oke, kompres. Ntar ini dia akan jadi PDF, oh, small PDF ini. Kita coba pakai ini aja. Ini upload file. File yang mau kita kecilkan tadi adalah flashcard yang ini. Oke, open. Kita tunggu. Oke, loading dia. Oke, download. Download. Dan masuk ini yang baru. Oke, kita kembali dulu ke assembler lagi. Nih, baru kita masukin nih Bapak Ibu jelajahi ini tadi. Jelajahi. Not responding dia. Tunggu ya Bapak Ibu. Oke, kita pilih yang tadi yang terbaru yang ini ya. Oke, open. Nih, bisa dia. Loading. Oke, oke. Kalau sudah dia nanti ini proses. Lagi berproses dia. Oke. Nah, ini dia kan letaknya di sini ya. Maaf, loading masih loading. Oke, nah ini yang di ujung ini Bapak Ibu kita bisa pindahkan, ya. Kita pindahkan ke sini. Oke, atau tadi yang kita boleh hapus juga yang lama tadi ya. Kita bisa timpa dia dengan yang baru. Nih, ya. Ini barunya. Oke, kemudian apply. Apply. Nah, ini nanti Bapak Ibu bentuknya nih. Ya, nih nanti flashcardnya itu, jadi pada saat nanti di scan, Bapak Ibu, maaf, pada saat flashcardnya nanti jadi, kita download, nanti pada saat di scan oleh siswa, tampilnya seperti ini. Nih, ya, jadi kalau di scan, oh ada rumah, rumah Jolopong, ada orang yang di atasnya, ini akan tampil di atas flashcard. Oke. Bapak Ibu, maaf, sinyal saya kurang bagus. Apakah suara saya terdengar atau putus-putus kah? Dengar Ibu lancar. Dengar, Bu. Lancar ya? Lancar ya Bapak Lancar. Ibu ya? Oh oke, baik. Terima kasih. Karena di saya putus-putus. Oke baik, ini berikutnya dulu. Nah ini ada pilihan, ada vertikal dan horizontal. Vertikal itu kalau tampilnya seperti ini, kalau kita klik ya, vertikal. Nih, nah pada saat di-scan oleh siswa, gambarnya tuh dia gini loh, kebalik. Ya, ini kan gini pasti nanti flashcard itu kan nanti dia mendatar gitu ya. Ini kalau kalau kita pilih vertikal. Nah, baiknya kita pilih yang horizontal. Jadi dia kebalikan dari kertas itu. Jadi kalau kertasnya nah, seperti ini kita letakkan atas meja, maka nanti muncul rumah Jolopong tadi atau konten yang sudah kita buat nanti di atasnya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini bisa kita perbesar nih ya, nih perbesar atau kita perkecil. Jadi kenapa ini ada? Karena biasanya nanti tuh konten kita daripada em, flashcardnya ya biasanya ada yang seperti ini nih misalnya tuh ya kadang nanti dia keluar dari flashcardnya baiknya itu adalah orang atau konten di dalam itu tuh sesuai atau ada di atas kertas di atas flashcard ya nih. Ya, oke. Ini bisa kita majukan, mundurkan. Ini nanti yang akan tampil di layar atau di kertas siswa-siswa kita. Ya, pada saat mereka scan, dia muncul di mana? Di sini, atau di sini, atau di sini, terserah. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, kita save.
Oke, kita unduh ya. Oke, ini boleh kita close. Nah, ini ya Bapak Ibu ya yang tadi ya. Nah, dia akan seperti ini. Apa yang terlihat di layar Bapak Ibu? Assembler yang ada flashcard ya? Ya. Oke, baik. Nah, ya. Jadi ini nih nanti yang tampil di siswa nih ya adalah seperti ini ya nanti pada saat nyatanya ya. Nah, flashcardnya yang mana? Tadi yang sudah kita download ya. Coba saya buka dulu, saya tutup ini. Bentar ya, saya coba stop share, saya buka flashcard yang kita download tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Terlihat flashcardnya? Terlihat flashcardnya atau apa yang terlihat di Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Iya, ya oke. Fotonya ya, Pak ya, foto Iya. flashcard ya. Nah, jadi nanti jadi seperti ini. Yang pada saat kita ini bisa di-print oleh Bapak Ibu, bisa di-print kemudian nanti bisa digunakan oleh siswa. Gitu ya, itu flashcard. Nah, kemudian bagaimana em, kalau kita mau buat LKPD? Jadi LKPD juga bisa dengan menggunakan Assembler Edu ini. Jadi ada menu kemarin ya Bapak Ibu saya lihatkan itu menu. Oh, oke, ini belum tampil ya. Di layar Bapak Ibu sudah tampilkah saya screen saya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Oh, bentar. Coba saya tutup dulu. Sekarang apakah sudah terlihat? Belum ya kayaknya ya. Belum. Oke, loading dia. Oke, baik. Nah, sambil menunggu, coba kita review dulu. Jadi tadi kita mau review. Coba kita review dulu tugas-tugas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Kemudian kita komentari. Kemudian coba kita demokan bagaimana coba kita wujudkan dalam bentuk flashcard atau LKPD. Kita langsung aja ya. Boleh. Setelah itu baru nanti saya coba nanti sampaikan tentang Lumi tadi yang saya. Oke, yang bersedia Bapak Ibu? Screen? Pak Ibrahim? Boleh, Bu, saya aja share screen, Bu, biar Oke. Silakan. tapi yang saya jelek banget, Bu, karena saya nggak tahu fiturnya gratis semua. Oh, oke. Eh, boleh, boleh, nggak Izin apa-apa. off cam ya, Bu. Silakan. Ya, Bu. Sudah. Yang ini tuh kemarin tuh ini pakai punya temen saya, Bu, akun belajar ID-nya. Hmm. Kebetulan loginin di saya Oke. saya minjem akunnya. Ah, ah, ah. Tapi kan saya minta bantuan ke rekan kerja saya yang lainnya, Bu, yang udah bisa gitu. Nah, itu kata Mm-mm. Bu, namanya Bu, kata kok yang di Teteh nggak bisa akun belajar ID-nya gitu, Bu. Saya juga nggak. Tuh, bukan ya, Bu ya. Iya, ini berarti akunnya sayanya, Bu, ini bukan saya. Iya, iya, coba kita cek. Coba kita cek, Bu. Saya gini aja, Bu, kemarin. Oke. Oke, coba Ibu klik nomor yang satu dan dua itu coba diklik. Bentar, Bu, salah, Bu, salah. Aduh. Atau pratinjau dulu supaya kita bisa lihat tampilannya. Coba Ibu, eh, ya, tuh klik pratinjau.
Play, oke. Ini Bu. Bentuk bangun apa yang menyerupai pizza? Terus lanjut, close dulu. Yang ini juga kayak gitu. Bentuk bangun apa yang menyerupai tatakan ini? Oke, baik. Sebelum saya komentari, ada Bapak Ibu mungkin ada yang mau memberikan tanggapan mengenai media yang sudah dibuat oleh Bu Apri. Silakan Bapak Ibu ditanggapi. Bu Ajeng mungkin? Itu apaan, Pri? Nah, itu apa Bu Ajeng? Itu kalau dipencet apa, Pri? Itu tuh Bu Ajeng tulisannya bentuk bangun apa yang menyerupai pizza. Terus kalau dijawab gimana jawabnya? Nah, kalau saya berpikirnya Bu, jadi di sini tuh hanya ininya doang, kayak medianya aja Bu. Jadi eh, dia sebagai kayak misalnya di scan kan Bu. Nah, itunya Hmm? tuh di LKPD itu Bu. Ya mikirnya gitu Bu. Jadi di lembar kelompok gitu lah Bu. Hmm. Iya, betul. Boleh. Jadi ini adalah media komersialnya gitu ya, Bu. Ya. Iya, Kemudian baru nanti kita mengerjakannya mereka di kertas tetap ya di LKPD begitu. iya. Boleh juga, boleh. Boleh. Tapi mungkin perlu di apa namanya diluruskan mengenai pertanyaan ya yang gitu mungkin ya, Bu ya. Ada bangka yang menyerupai pizza. Harapan Bu Apri, siswa akan menjawab apa? Apa- Oh gitu. Lagi, kemudian tatakan itu apa? Sarah harap ibu Kalau kita Bu, harapan saya. ya. Tatakan Karena itu di yang kelas di mana? 8 belum bangun ruang soalnya Bu. Oh oke. Tatakan itu yang bagian mana Bu? Bagian sisinya ya? Ini Bu yang biru, yang ininya Bu. Jadi satu, nah lihatnya dari sini gitu Bu, dari satu sisi. Oh oke baik 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 baik. Ya. Nah kalau misalnya saran saya, kalau misalnya kita sedang ngomongin bangun datar, baiknya itu konten yang ditampilkan itu juga datarnya atau nggak apa-apa misalnya ibu mau bangun datar betul tuh yang persegi bu ya yang persegi kemudian ada yang segitiga atau misalnya nih nggak apa-apa seperti ini tapi bagusnya tuh dibuat tanda misalnya nih kalau dibuat seperti ini kan seperti kayak ini apa mau kubus gitu ya sedangkan pizza tadi juga sebenarnya bentuknya kan bukan segitiga ya bu ya kalau kita lihat ya pizza tadi Iya, Betul. Jadi kalau kita mau segitiga, bagusnya dikasih tanda lagi segitiga di atasnya itu, atau misalnya mungkin pertanyaan juga ditambahkan, misalnya em, terlihat dari atas mungkin seperti ya terlihat dari atas bentuk bangun apa ya gitu bangun datar apa ya gitu ya perlu dijelaskan kemudian lagi tadi boleh ditambahin mungkin garis gitu ya Bu garis supaya bisa memperlihatkan bahwa atau garisnya tuh muncul nanti setelah diklik oleh siswa nanti terus muncul segitiga betul-betul garis segitiga muncul seret oh ternyata menyerupai kan menyerupai aja kan gitu kan nggak persis tapi menyerupai itu boleh, boleh sih gitu, Bu. Tapi supaya siswa juga tidak bingung di mereka jadi ya gitu untuk antara oh ini apakah bangun datar, apakah ini bangun ruang begitu. Begitu mungkin saran saya, Bu. Karena baik kalau Ibu. kita lihat ya, kalau kita lihat juga pizza ini kan sebenarnya dia kan ada volume ya kan, Bu ya. Kan dia nggak datar aja, dia kan ada isinya ya kan sebenarnya ya. Nah, makanya tadi perlu kita luruskan bagian tanpa atasnya misalnya. Terus setelah itu kita perlu konfirmasi dengan tadi gambar segitiga muncul setelah mereka klik misalnya gitu. Itu boleh, boleh juga. Oke, Baik Ibu, terima terima kasih kasih Bu Ibu. Apri. Ada pertanyaan Bu Apri? Mungkin Bapak Ibu yang lain tanggapan lagi mungkin terhadap kontennya Bu Apri? Cukup? Oke, mungkin cukup dulu. Terima kasih Bu Apri. Saya coba ini dulu. Ini sudah mulai bisa nih kayaknya. Coba saya yang share ya. Tugas Bapak Ibu ya. Boleh ya Bapak Ibu? Oke. Saya coba ambil beberapa nih. Ini Pak Ibrahim sudah ketawa. Saya mau coba Pak Ibrahim dulu deh, coba ya. Mana ya Pak Ibrahim? Pak Pak Ibrahim. Oke, Ibrahim kita lihat. pasti bagus Bu, soalnya Pak Ibrahim Nah, mah jagoan Bu. iya ya Bu ya, jagoan ya. Hmm,
Betul, kemarin aja belum kepikiran kita mau buat mobil jalan tuh Pak Ibrahim udah, Bu, saya mau mobil jalan gimana ya supaya maju Iya Bu, katanya. emang Pak Ibrahim mantap dah Bu. Oke, coba kita klik nih. Ini. Pri, diam, Pri. Nah, ini ya, coba kita lihat dalam 3D. Oke. Nah, ini. Oke. Sebuah taksi, ini ada soal oleh Pak Ibrahim. Sebuah taksi diketahui dapat menempuh jarak 60 kilo dengan menghabiskan 5 liter bensin, katanya kan. Dan mobilnya ini bisa maju loh. Nah, ya. Jika sopir taksi harus menempuh perjalanan sejauh 90 kilometer, berapa liter bensin yang dibutuhkan oleh sopir taksi tersebut? Nah, oke. Kita coba komen. Jadi kita coba lihat dulu. Ini yang dibuat oleh Pak Ibrahim. Ini mobilnya bisa maju, kalau diklik tuh maju. Ini bahkan sampai tak terlihat lagi mobilnya. Tuh ya, saya coba klik lagi ya. Nah ya, sampai klik lagi maju terus dia ya. Gitu ya Pak. Nah, jadi sampai nggak terlihat lagi mobilnya di mana tuh luar biasa. Kalau kita lihat ke sini tuh baru kalau kalau dilihat, oh ternyata di sana. Boleh bisa maju lagi dia sampai sana lagi. Ya kan? Alhamdulillahnya karena ini 3 dimensi ya, tetap bisa kita pantau tuh mobilnya pergerakannya sampai mana. Maju lagi dia sampai ke sana ya. Oke, baik. Nah, ini saat diklik, kita jawab nih. Misalnya kita jawab 10 liter. Kita klik ya yang 10 liter. Kok nggak terdengar ya? Tadi ada jawaban rasanya ya ada suara ya Pak Ibrahim ya coba ya kita klik Harusnya bentar. ada suara, Bu, tapi nggak ada suara, nggak Oh kedengaran. ada tadi. Tuh itu baru loading ternyata. Bentar, ini ketutup. Coba loading ternyata dari saya. Oke, kita tunggu. Di layar Bapak Ibu sudah tampil? Sudah tampil ya? Oke. Sudah tampil Assembler Edu yang tugasnya Pak Ibrahim ya? Sudah, Bu. Oke, kita klik coba yang 10 liter. Kita tunggu. Nah, terdengar suara Bapak Ibu? Terdengar Dengar, keren Dengar apa katanya? banget. Apa you katanya? lose. Close. Ya, oke. Kamu kalah. Coba kita klik misalnya kita jawab yang B ya. Misalnya kita jawab yang 11,5 liter. Oke. Loading ya. Bentar loading nih. Coba dulu. You lose ya. Terdengar suara juga salah katanya. Oke, kita coba lagi. Coba kita jawab yang C deh ya. Loading ya. Ini di sayanya ini kayaknya. Coba. Nggak muncul dia. Bentar ya. Nah, apa suaranya ibu-ibu, bapak-bapak? Terdengar suaranya kalau jawab C tadi? Terdengar Ibu you win. You win, ya luar biasa ya Pak Ibrahim. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ibrahim. Oke ya. Jadi ada suara, dia interaktif ya. Ternyata kalau jawab 10 nanti kalau pada saat siswa klik 10 gitu ya, nanti you lose gitu ya. Terus pada saat mereka klik B jawabannya you lose. Pada saat C ternyata you win ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ibrahim. Ada komentar atau tanggapan Pak Ibu terhadap tugasnya Pak Ibrahim nih? TOP, Bu. TOP, luar biasa. Ada lagi? Udah bagus Bu, mantep Pak Ibrahim Bu. No komen Bu, udah keren Bu. Mantap.
Keren ya, oke, bagus sekali. Coba kita cek lagi nih selanjutnya. Ini kita tutup, kita lanjutkan ya. Kita buka coba yang lain. Coba agak empat aja coba saya buka ya. Oke, coba Bu Nopi deh. Bu Nopi ada? Bu Nopi di sini? Iya, Bu, ada izin off cam ya, Bu. Ya, coba saya klik ini. Wow, keren. Ya, yang Bu Nopi coba kita lihat. Nih, Bapak Ibu. Kelihatan ya? Udah terlihat belum? Nih, terlihat ya? Oh, oh. Terlihat, Bu. Terlihat ya, Bapak Ibu. Jadi, coba kita lihat. Ini, maaf, salah. Kita tutup dulu aja supaya nggak loadingnya lama. Nah, ini dibuat oleh Bu Nopi. Di sini ada alat musik ya, musik. Terus kemudian Bu Nopi buat di sini anotasinya itu adalah lingkaran, gitu ya. Kalau kita klik, ada tulisan di sini. Nah, ada tulisan adalah lingkaran adalah. Nah, ini kenapa kecil sekali? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa kira-kira ini kecil sekali nggak bisa kita lihat? Coba, menurut Bapak Ibu kenapa kira-kira? Kata-katanya kebanyakan nggak, Bu? Sama Kebanyakan ukuran apa? hurufnya kali Bu, ukuran huruf. Ukuran huruf. Oke. Ada lagi? Ukuran ininya bu kayak kotak teksnya terlalu kecil gitu sih. Ukuran kotaknya terlalu kecil, betul juga. Selain itu adalah gambarnya, objeknya itu terlalu besar. Ah, jadi objek yang ini, jadi kan kita pada saat kita buat kan itu bisa diperbesar, bisa diperkecil ya. Nah, jadi objek yang alat musiknya itu terlalu besar dia dari apa namanya grade atau lantainya itu loh ya. Jadi terlalu besar sehingga pada saat jadi tulisan yang lain itu kecil, lebih kecil dari ibarat kita misalnya ada halaman rumah, jadi rumahnya itu besar sekali gitu ya. Atau ada kertas, terus kemudian benda di atas kertas itu lebih besar sekali sehingga tulisan di kertas nggak terlihat lagi. Nah, ini itu besar sekali, ya. Ini besar sekali ini. Nah, sehingga tulisannya kecil. Nah, saat diklik tadi link muncul ini Bapak Ibu. Nih, luar biasa. Ini pun juga Jadi, ini besar sekali ini sebenarnya karena kalau saya klik titik pusat itu kecil sekali. Ya, artinya nanti Bu Nopi berarti gambar lingkarannya ini bisa Ibu tarik ditarik dikecilkan lagi. Gitu ya, dikecilkan sehingga nanti dia sesuai pada saat kita klik upload tema terlihat bacaannya. Karena ini kita perbesar pun nih, kita perbesar ya nggak tetap nggak terlihat ya karena lingkarannya yang terlalu besar. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau kita lihat punya Bu Novi luar biasanya lagi. Oh bentar, bentar. Setelah yang tadi, ya, setelah tadi ada gambar, setelah diklik ada di drum tadi muncul lingkaran, ada unsur-unsur lingkaran, gitu ya. Terus setelah itu, setelah diklik lagi itu ada scene selanjutnya adalah soal. Ini luar biasa. Ini bagus sekali ya, juga sampai backgroundnya nih diganti oleh Bu Nopi itu ada awan-awan, jadi kayak ada di atas awan. Ini soalnya ini, dan ini bisa interaktif ya, Bu. Coba kita lihat. Garis yang menghubungkan titik C ke titik A. Titik C ke titik A pada gambar lingkaran tersebut adalah, coba kalau kita klik, kita jawab busur, jawab A, munculnya apa ya? Oke, tulisan ini ya. Nih, kalau misalnya kita jawab tali busur, coba ya. Oke, munculnya benar. Gitu ya. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Ada tanggapan untuk Bu Novi? Mungkin Bu Novi dulu deh. Bu Novi mau menanggapi yang sudah dibuat?
Iya Bu, jadi Hmm, apa namanya kan saya baru pertama kalinya ya Bu ya buat itu. Jadi hmm. kirain teh meskipun gambarnya besar, si tulisannya bisa di zoom gitu Bu. Jadi tetap nggak imbang jadinya ya Bu ya. Betul, nggak imbang dia jadinya, betul. Boleh aja diperbesar, tapi jangan besar sekali gitu, sehingga dia nggak proporsional dengan tulisan, gitu ya Bu ya. Oke, Iya, baik Bu, terima kasih. baik, bagus sekali Bu. Ini medianya bagus sekali, ya. Oke, Bapak Ibu ada tanggapan terhadap kontennya Bu Novi? WOW. TOP ya, luar biasa sekali ya, bagus. WOW ya, kata Bu Eka. Oke, bagus sekali. Oke, nah coba kita sekarang buat flashcardnya. Mungkin ada yang coba mau demokan? Ada yang sedang buka laptop di sini? Bapak Ibu? Asa bukan laptop. Asya, Bu Asya? Ibu takut keluar-keluar lagi hujan. Oh, lagi hujan. Oke, ada lagi yang lain mungkin selain Bu Asya? Pak Ibam, Bu. Pak Belum Ibam? Pak Bambu suruh itu demonstrasi cara Iya. pembuatannya. Pokoknya Pak Ibam kalau yang nampilin Pak Ibam pokoknya keren Bu. Pak Ibam Kagak, Oke. Bu. Ayo Pak. Mohon maaf, Bu. Izin, Hmm. depan saya sebenarnya ada pengawas. Mohon maaf. Oh, Lagi oke. bohong Pak, pemeriksaan. bohong Bu, bohong Bu itu Ya, alasan Pak Ibam. benar, Bu. Makanya saya sampai sore, Bu. Jadi Oh kurang, gitu. ya, mohon maaf, Bu. Oke, nggak apa, Pak Ibam. Oke, baik. Coba saya, baik. Jadi nanti tadi buat flashcardnya tadi seperti tadi ya Bapak Ibu, buat flashcardnya nanti setelah ini kita ke menu panduan, tadi kemudian flashcard ya, kemudian ke menu ke flashcardnya. Nah, selanjutnya coba kita, bentar ya, sebelum saya sampaikan itu. Coba deh supaya saya memastikan. Coba Bu Iim dulu aja. Bu Iim bisa sambil share screen? Iya Bu. Bisa? Saya stop share ya Bu. Coba share dari Assemble Edu-nya Ibu. Bentar. Nih, tutup. Ya Bu, jadi tadi buka ini dulu Bu. Iya, silakan. Ya, Bu. Jaringannya juga ini kurang ini. Ya, terus langsung ke panduan Bu. Coba buka kontennya Bu Iim dulu. Konten saya jelek Bu. Yang dikumpul kemarin. Iya, Bagus kok Bu. sederhana sih Gampang Bu. ya. Langsung ke edit Bu. Ya, edit. Oke, nah saya izin komentar dulu untuk Ya, ini Bu Iim dan Bapak Ibu ya. yang lain. Jadi coba mungkin Bu Iim bisa
Ibu supaya terlihat tulisannya. Dari samping mungkin agak diputar. Eh, Ke samping. Ya, boleh ke samping. samping ini. Iya. Oke. Ya, terus lagi. Oke. Nah, baik. Ini kalau oke betul. Boleh agak agak miring sedikit 45 derajat. Nah, kalau kita lihat ini ya, kalau misalnya kita lihat nih, pertama, gambar itu konten balok kubusnya itu ada di bawah grid ya, Bu ya, Ya, lantai. Betul ya? Coba kalau kita lihat ya, itu di bawah lantai tuh. Coba Bapak, coba Ibu putar-putar bolak-balik ya, ya. Oke, itu bisa naik ke atas tuh. Sama ya, ada tulisan ini di bawah kalau kita lihat, ya kan? Oke. Coba sekarang kita lihat dari atas tadi. Oke, nah selain itu di bawah tadi, kemudian ini nih tulisannya kan nggak lurus ya. ya, Misalnya perhatikan kubus berikut tuh ada di belakang, ya ya, kan? Jika panjang rusuk ada di depannya, beberapa kolom ada di depannya. Nah itu bisa kita luruskan dengan cara kita atur posisinya. Nih, coba sekarang Ibu klik dulu gambar balok itu. Maaf, kubus. Salah sebut. ya, Nah, itu Ibu tarik coba ke atas. Oke, oke, good. ya. Nah, sekarang tulisan coba perhatikan kubus berikut. Ibu klik. Nah, oke. Coba kita lihat em, yang sisi kanan ini, Bu. Coba Ibu. Yang Kanan. yang tulisan informasi umum ini ada tulisan tuh edit. Yang di mana, Bu? Informasi umum yang paling kanan, sebelah kanan, tulisan yang paling kanan. Oh, di sini. Soalnya ketutup Oke. ini. Ketutup zoomnya. Bentar. Oh, ini. Oh iya, coba lihat ke bawah ada tulisan edit. Ke bawah tulisan Nah, edit ya. itu oke, Bu klik. Nah, Ya. ini posisi. Jadi Bapak Ibu untuk mengatur posisinya supaya sama tuh semua Hmm. huruf ya, semua hurufnya yang lain tuh bisa di sini. Jadi misalnya Ini nih ya, ya. posisi yang ini kan adalah di X berapa tuh Bu? 10 ya. Iya. Sepuluh koma delapan delapan. 0,88. Y-nya 2,45, Z-nya negatif 14,18 ya. Nah, Ya. berarti yang lain supaya dia rata di Mana ini? misalnya di garis yang sama itu bisa jadi misalnya di X yang sama. Gitu ya. Atau Iya. di X yang sama dan di Y yang sama, paling Z-nya aja yang berbeda gitu. Itu bisa. Jadi bisa itu yang bisa kita atur. Kan ini Iya. negatif 0,88. Jadi nanti coba Ibu klik yang di kepanjang rusuk. Itu tulisan tiga panjang rusuk itu ya. Nah, Iya, Bu. kan beda ya dia negatif Iya, 3. beda. Coba Ibu buat negatif 0 coba. Negatif 0,8. 0. 0,8. Nah, itu sebenarnya sudah agak nah, oke. Terus tadi Y-nya Y-nya tadi berapa ya? 2,45, Bu. Iya, 2,45 coba 2,45 juga. Oh, maaf, kalau 2,45 dia jadinya sama ya tempatnya. Berarti coba ke bawahnya. 3 deh 3,45. 3,45. Ke atas ya dia. Bawah lagi berarti 1,45. Atau 0,45. Oke. Oke, terus Z-nya tadi Z-nya berapa? diurut. Tadi min 14,18. Oke, min 14,18. Ini, Bu. Oke, paling ukurannya aja tuh itu yang diatur ya. Ya. Coba kita cek sekarang tulisan itu, Bu. Kita agak mirip tulisan lagi. Kita geser lagi. Geser ke kiri. Geser ke samping. Kita udah kelihatan belum dia agak udah mirip. Nah, udah deketan dia sebenarnya ya, Bu ya, Ya. tulisannya ya. Nah, enggak tadi kan kalau tadi kan jauh betul ya, ada yang di belakangnya terus di depannya. Ini sudah di garis yang sama dia. Jadi ngaturnya tuh begitu Bapak Ibu. Jadi posisinya tuh diatur X, Y, Z-nya. Ya, Pak Ibrahim ada yang mau tanya? Silakan, Pak. Bu, sebentar. Kemarin pas saya bikin begini juga kayak Bu Im, berarti dia bikinnya apa namanya pisah-pisah soalnya. Kalau bisa mah tinggal di enter aja soalnya Bu Im. Saya Oh kemarin iya. bikin begitu, jadi satu satu Iya. tetap Iya, emang di satu pisah-pisah layar. bikinnya. Jangan pisah-pisah Iya, dimasukinnya ke teksnya. iya betul Ya, betul. itu Jadi aja bisa Bu. satu satu teks aja tapi di enter enter Tapi di begitu ya, enter Pak. pas diketikannya. Saya Ya. awalnya bikin begitu, jadi kayak jauh gitu. Satu di depan, Panjang satu dia di ya, Pak ya. belakang gitu ya. Mm-mm, Di betul enter aja betul. Bu Im.
Ya udah, yuk. Baik, Makasih ya, terima Bu. kasih Pak Ibam, terima kasih. Makasih Kalau Pak. nggak denger dia panjang ke samping gitu ya Pak, Iya. panjang Iya, sekali ya. manjang ke samping. Kalau Iya. dibikin satu-satu, jadi kayak gitu, ada depan belakang gitu ininya susunannya. Betul, Ah, betul, ya. betul. Terima kasih Pak Ibam. Ya, betul. Kalau misalnya tidak ditulis bersamaan, tadi solusinya. Jadi posisinya kita atur. Sisi Gitu ya, ya. Bapak Ibu ya, posisinya kita atur. Nah, jadi itu untuk membuat itu ya supaya letaknya sama. Nah, sekarang coba kita cek Bu Im coba buat flashcardnya. Coba Bu Im jangan Iya. lupa simpan dulu ini. Iya. Simpan. Bu Im buka tab baru aja deh di situ. Kan ada sebelah kanan itu deh. Enggak, itu di Eh, eh, di mana Bu? tempat itu tuh yang ada tanda tambah Ini YouTube Bu. tulisan. Itu Oh ya, tampilan ini bentar YouTube. oh Eh, ya. share screen-nya. Oh ya ini. Ini Bu. Gimana Bu? Assembler lagi coba klik buka assembler, bisa langsung masuk nggak? Bisa langsung masuk ke tempat yang tadi? Ya, panduan langsung aja panduan. Panduan, face card. Oke, coba scroll ke bawah Bu Im. Lihat template, buka editor, oke. Nah, ini bisa dipilih yang mana aja, boleh. Coba ambil yang Ini Bu. terserah. Nah, ini boleh, boleh. Coba kita ganti dulu, kita cari elemen, Bu. Itu klik yang paling kiri, elemen. Karena tadi tentang kubus ya, coba kubus, coba cari kubus. Ada nggak kubus? Ada Bu. Coba Ini ambil ya Bu. salah satu, boleh. Oke, coba Ibu geser ke situ, Dihapus geser dulu ya Bu. supaya boleh. Masuk dia sudah, oke, hapus dulu. Boleh Ya, diperbesar Bu. mungkin kotaknya. Eh, di berbesar kecil Bu. Diperbesar yang tadi harusnya diperkecil dulu, Oh, kemudian nanti kita atur ya, harusnya yang tadi iya. diperkecil baru dimasukin supaya dia muat. Iya. Oke, Iya. boleh itu dihapus-hapus. Mungkin ya, oke, yang Kirocomulus itu diganti tulisannya jadi kubus gitu. Mm, itu kubus adalah misalnya gitu, boleh terserah apa aja. Kubus adalah aja, kubus adalah. Oke, yang scan me itu hapus aja. Itu juga hapus aja. Oke, baik. Boleh. Ini sederhananya ya. Ini nanti bisa kita ganti. Yang good morningnya mau dihapus atau mau diganti foto lain boleh juga. Coba lanjut ke bagikan. Ini halaman berapa? Kita ingat dulu halaman 4 ya. Halaman 4 Bu. Halaman 4. Bagikan. Oh, ini sudah. Bagikan, download, unduh ya. Unduh jadi coba JPEG Bu, coba kita lihat. Formatnya JPEG aja deh. Tadi agak besar ya. Halaman 4. Unduh, oke. Oke, coba balik ke tadi yang Asli Edu Ibu tadi. Sebelahnya. Sebelahnya. Oke, coba klik yang custom marker tadi. Yang sebelah kiri, kata saya tadi. Ujung kiri bawah. Yang mana Bu? Itu di bawahnya. Coba agak geser dulu. Geser dulu, Bu, kursornya. Coba diarahkan ke gridnya, coba kursornya itu. Ke lantainya itu. Oh, iya. Oke, bentar belum muncul dia ya. Belum muncul. Coba diklik sembarang dulu, Bu. Nah, itu muncul tuh. Itu itu Bu, custom marker. Oke, klik pengaturan custom marker. Oke, penanda custom. Klik yang penanda custom. Yang sebelahnya. Ya, betul. Terus jelajahi.
Nah, Ibu pilih foto yang tadi, yang flashcard yang tadi. Ini. Nah, oke. Open. Ya, baiknya kalau tadi kan saya simpennya PNG ya, formatnya itu lebih besar, biasanya lebih baik Bapak Ibu JPEG aja supaya nanti nggak perlu memperkecil. Kalau tadi PNG itu lebih besar dari 2 MB dia. Nah, itu oke bentar belum belum Bu. Itu kita itu loh, klik yang scan me itu klik Bapak Ibu, Ibu klik yang scan me. Oke, Ibu geser ke samping tulisan. Ini. Mm-mm. Nah, itu bisa diperkecil dulu. Oke. Oke, apply. Oke, break. Oke. Oh, berarti itu nanti kita atur tuh karena lokasinya berarti dia di situ ya, di samping ya Bu ya, nggak di atasnya Ya. di. Berarti nggak tengah-tengah tadi. Berikutnya dulu nanti kita atur. Berikutnya, klik berikutnya. Boleh berikutnya lagi. Ah, bentar. Oh, oke nggak apa-apa. Eh, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. gimana gimana Bu? Nggak apa, unduh dulu. Dulu. Oh, oh. Oke, nggak apa-apa. Nah, seharusnya tadi kita klik yang tanda minus ya, sebenarnya ya. Tanda minus tadi Mm-mm. di situ tadi. Nggak Di bisa back Bu. sebelah. Iya, yang tadi. Coba itu close dulu. Oke, close, Bu. Nah, ya. Nih, Bu. Oke. Coba Ibu klik yang balok itu. Astagfirullahaladzim. Kubus kok. Dari tadi nyebut balok ya. Ini. Kubus diperkecil. Atau geser, geser ke sana. Geser ke tengah. Geser ke tengah. Kubusnya geser di tengah. Ini. Atau ke depan boleh deh. Supaya enggak ini. Oh, oh, oh. Ke Jadi depan kecil. berarti yang itu Bu. Yang biru yang ditarik. Eh, gimana Bu? Coba geser dulu ke kiri deh. Supaya birunya kelihatan. Nah, tuh yang Nah warna ini ya. itu untuk maju. Oke, majuin dulu, baru nanti geser lagi ke kanan. Yang biru ini Iya, betul. Maju dulu, Bu. Maju, maju. oke, maju, oke. Maju Ini ke nanti geser ke bawah. kanan baru. Susah Bu. Nah, oke, nah boleh juga diletakkan di situ boleh juga ya. Jadi nanti pada saat di-scan oleh anak-anak tuh yang munculnya nanti adalah dia letaknya di atas itu, di atas barcode itu ya, kubusnya. Coba Bu putar-putar Bu, flashcardnya Bu. Bu suaranya kecil Bu, jadi kecil. Suara suara saya ya. Iya, Oh, oke. Kalau sekarang iya, iya. Kedengaran Bu. kedengaran ya. Hmm. Coba Ibu putar, oke. Putar kiri kanan atas bawah. Nah, gitu ya. Nah, jadi pada saat nanti di-scan oleh siswa, maka yang muncul adalah gambar yang ini. Ya, ada gambar, ada kubus, kemudian ada soalnya. Gitu ya. Nah, baiknya nanti berarti bisa diperbaiki untuk letak tulisan itu ya, Bu ya, Iya, supaya nggak jauh dia dengan dengan kubusnya, Bu. iya Nah, Bu. bagusnya mungkin di atasnya dia ya atau di sampingnya gitu supaya terlihat bagus. Gitu ya, Bu. Iya, Oke, baik. Terima kasih Bu Iim. iya. Boleh Makasih juga Bu. dibentuk. Tepuk tangan dulu untuk Bu Iim, berikan reaction untuk Bu Iim. Terima kasih Bu Iim. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya informasi. Jadi tadi Bapak Ibu sudah ya augmented reality, kontennya sudah, kemudian Bapak Ibu sudah buat flashcard. LKPD sebenarnya sama kayak tadi. LKPD itu nanti tinggal masukin aja, tinggal Bapak Ibu upload QR code-nya terus letakkan di barcode yang disediakan di LKPD Canva ya. Nanti ada tuh di situ panduan Bapak Ibu klik aja di situ. Nah, itu coba kita lihat yang Lumi yang tadi saya sampaikan ya. Informasinya Lumi. Gimana sih kalau kita buat pakai Lumi Education? Ini saya coba tutup-tutup dulu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, ini untuk Lumi Education, kita bisa klik nah, di sini ya, muncul dia ya, karena kebetulan saya sebelumnya sudah ada
Gunakan dan muncul lumi.education.id ya Bapak Ibu. Kemudian bahasanya bisa kita ganti, kita mau pakai bahasa apa. Jadi misalnya bahasa Indonesia kita bisa ganti jadi bahasa Indonesia, ubah bahasa, kemudian kita gabung. Gabung bisa login with Google. Oke, saya gabung pakai akun belajar ID. Ini, nah untuk membuat konten di konten. Nah, ini Bapak Ibu, ini luar biasa banyak sekali menunya. Add konten, Bapak Ibu bisa klik add konten, create new content. Nah, bentar dia loading dia karena banyak. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Sebelum saya tanya, ada yang sudah pernah pakai Lumi? Belum pernah Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Belum pernah ya Bu? Oke, baik. Coba kita cek. Nah, ini Bapak Ibu, ini luar biasa banyak sekali nih yang bisa kita buat. Jadi kita bisa buat video interaktif, presentasi, multiple choice, quiz, ya, kemudian apa namanya isian, kemudian ini apa drag and drop. Jadi mau buat misalnya jawabannya apa pertanyaannya apa, terus kita mau sambungkan gitu ya dengan apa gitu, mencocokkan gitu kan. Banyak nih, ada interaktif book begitu ya. Ini banyak sekali yang Bapak Ibu buka. Nanti Bapak Ibu bisa ekspor-ekspor dari sini Lumi ini. Nah, saya contohkan salah satunya misalnya nih yang paling atas tuh adalah video interaktif ya, video interaktif. Gimana sih caranya? Seperti ini. Oke, coba kita buat ini use ini. Ini ya, Bapak Ibu, dia ada upload prosesnya ya. Step 2-nya adalah add interaction-nya, kemudian baru apa namanya rangkuman tugasnya apa. Kita coba pilih misalnya video yang mana mau kita masukkan. Nah, ini untuk masukannya kita bisa upload video yang ada atau kita bisa share aja, tulis aja link, copy link dari YouTube ya. Misal nih, saya tadi coba cari YouTube nah tentang bangun ruang ini. Oke, kita ini iklan dia. Nah, tentang ini ya Bapak Ibu. Oke, coba kita sekarang ke Lumi. Ya, Bu Eka, kenapa, Bu Eka? Apa Bu, nanti lanjut aja. Ada yang ditanyain. Oke, boleh tanya dulu aja, nanti lupa. Oh enggak, untuk Lumi Education ini kalau nggak salah kan tadi pernah ikut belajar tentang Lumi Education. Kalau nggak salah ya Bu, di link video itu misalkan kita mau memasukkan pertanyaan di stop juga kalau nggak salah bisa ya Bu. Ya, Jadi betul, misalkan kita betul. putar video, nah di dalam video itu kita mau sisipkan sebuah pertanyaan. Nanti kita pause, disitulah anak-anak sudah menjawab, terus kemudian lanjut lagi nyetel video lagi, terus kita Betul. pause lagi, sisipkan lagi pertanyaan di situ kalau nggak salah Iya, ya Bu. iya, betul, betul, betul. Betul sekali, Bu Eka, betul sekali. Iya, betul. Ya, terima kasih, Bu Eka. Ya, jadi ini bisa kita lihat nih, enter video, ya, enter video. Kemudian kita insert, ya, insert, kita masukkan. Nanti udah muncul dia di sini ya, Bapak Ibu. Untuk lanjutnya, kita bisa add interaction di sini, atau interaction di sini, ya. Saya coba di sini deh. Nah, supaya langsung kelihatan di sini. Nah, jadi ini videonya kita mau letakkan di bagian mana sih yang mau kita beri, boleh mau beri pertanyaan mungkin, atau mau kita berikan apa multiple choice ya tadi A B C D, atau kayak penjelasan boleh juga. Jadi bisa kita jadi banyak sekali pilihannya. Jadi misalnya nih kita buat nih. Halo people. Hai Lula, akhirnya datang juga. Iya nih, aku tadi mampir dulu buat beli susu. Biar kita belajarnya semangat. Kamu lagi main ya? Iya nih, main Rubik sambil nunggu kamu datang. Nah, misalnya kita mau apa namanya pada saat si Vivo ngomongin Rubik tadi, ya kan? Dia ngomong main Rubik. Kita bisa pause dulu, terus kita mau masukkan konten apa? Ya, misalnya nih kita boleh misalnya mau masukkan pertanyaan, ya, misalnya multiple choice.
Nah, ini boleh nih bisa pause dulu atau langsung muncul dia sepanjang video ya. Nah, dan ini juga ada menunya berapa di menit keberapa sih ya, yang tadi menit keberapa dan sampai menit berapa pertanyaan kita tadi muncul. Misalnya nih di 17 detik, kemudian dia di detik ke-17, kemudian detik ke-19 misalnya gitu ya. Selama selama 2 detik misalnya gitu ya, atau selama 3 detik 20 misalnya. Oke. Kita bisa inginkan yang muncul itu adalah tanda saja atau langsung tulisan pertanyaan kita. Boleh kita pilih misalnya poster. Kalau misalnya kita inginkan yang muncul adalah pertanyaan kita. Nah, kalau misalnya kita nggak mau mengganggu video itu, istilahnya gitu ya, supaya siswanya tetap bisa menikmati video dengan utuh, istilahnya gitu ya, boleh aja pakai button. Nanti yang muncul tuh kayak tanda tangan, tangan ini loh, tangan ini yang muncul di video itu tadi. Misalnya poster, kita klik poster. Kemudian judul ya, misalnya judulnya adalah pertanyaan. Apapun bolehlah, Bapak Ibu. Pertanyaannya apa? Misalnya eh, menyerupai bangun ruang apa, misalnya gitu ya. Menyerupai bangun ruang apa, benda atau mainan yang dipegang. Oh, kita gini. Mainan yang dipegang oleh Pipo, tadi kan namanya Pipo tuh, oleh Pipo menyerupai bangun ruang apa. Nah, ya. Kemudian pilihannya apa? Misalnya nih, kubus, kemudian balok. Misalnya kalau kita mau buat 2 ya, kalau mau buat 3 tambah lagi boleh. Nah, misalnya jawabannya tadi kan Rubik ya, kita jawab, berarti kita tentukan jawaban yang benar yang mana? Kubus. Oke. Terus kita mau cek nih skornya berapa. Mau buat ranknya ya, skornya berapa. Misalnya 0 sampai 100. Down dulu, selesai. Oke, kita lihat summary text-nya. Oke. Ini untuk kita mau cek. Ya, oke, kita simpan dulu aja. Untuk kita simpan dulu. Oh, oke, maaf. Oh, judul tadi ya. Video kubus misalnya. Oke, setelah kita simpan, ini kita bisa mau lihat dulu misalnya. Itu sederhananya ya, Bapak Ibu. Kita lihat dulu, kita view. Nah, nanti yang muncul seperti apa? Dia seperti ini. Kita klik. Halo people. Hai Lula, akhirnya datang juga. Iya nih, aku tadi mampir dulu buat beli susu, biar kita belajarnya semangat. Kamu lagi main ya? Iya nih, main Rubik sambil nunggu kamu datang. Nah, muncul dia ya. Jadi pada saat di bagian pertanyaan itu tadi muncul pertanyaannya. Ya, di bagian yang tadi kita tandai muncul main pegang oleh Pipo menyerupai bangun ruang apa. Terus kita jawab kubus misalnya. Terus cek ada jawabannya tuh. Kan kita buat tadi 0 sampai 100 tadi ya. Continue. Continue lagi, Yuk, lanjut kita lagi. mulai belajarnya. Ya. Ayo people. Nah, Hari lanjut ini lagi ini. mau bahas apa? Kalau misalnya kita buat lagi, misalnya di sini ada pertanyaan apa lagi, muncul lagi dia, dan itu pun nggak hanya multiple choice ya, Bapak Ibu, bisa tadi banyak banyak sekali bentuknya tadi. Ada pertanyaan atau pernyataan mungkin, boleh lah kita lihat lagi, edit dulu coba. Add interaction. Halo people. Hai Lula, akhirnya datang juga. Iya nih, aku tadi mampir dulu buat beli susu, biar kita belajarnya semangat. Kamu lagi main ya? Iya nih, main Rubik sambil nunggu kamu datang. Oke, ini harus dijawab dulu oleh siswa, dia baru lanjut. Ya, jadi dia nggak bisa lanjut kalau siswanya belum jawab. Jawab dulu mereka, walaupun benar atau salah. Oh, maaf, ini bisa kita atur ya ukurannya. Boleh bisa kita atur. Ini, karena ini kita yang buat, ini bukan tampilan yang tadi, ini berarti di menu kita nih. Ini kita bisa edit, kita bisa besarkan atau kecilkan, boleh juga nih. Oke. Terus kita mau buat lagi, lanjut dulu. Yuk, kita mulai belajarnya. Ayo, Pipo. Hari ini kita mau bahas apa nih?
Hari ini kita akan membahas tentang kubus dan balok. Oh, sama kayak Rubik dan kotak susu yang... Nah, misal kita mau buat pernyataan di bagian ini, ya. Bolehlah kita mau buat teks, misalnya, atau mau buat, oke lah, teks misalnya ya. Tadi, misalnya, teksnya adalah eh, Rubik, lanjut misalnya Rubik, salah, ya, Rubik dan kotak susu, misalnya ya, merupakan salah satu contoh dari bangun ruang sisi datar itu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini bisa down dulu. Nah, nanti muncul dia itu. Nah, jadi pada saat di detik itu muncul tulisan ini. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk Lumi ya. Ini kita simpan dulu. Oke. Kemudian coba kita publish. Oh, bentar nih. Kenapa dia nggak bisa? Publish. Nah, nanti link ini yang kita copy ke siswa, Bapak Ibu. Nanti ini ada link nih. Ada link ini yang kita copy ke siswa. Nanti pada saat siswa buka, itu muncul video kubus tadi. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi itu untuk Lumi. Jadi itu baru contohnya, cuma baru video interaktif banyak sekali. Buku interaktif, ya. Kemudian tadi ada kuis-kuis, itu bisa Bapak Ibu maksimalkan juga. Demikian Bapak Ibu, mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Oke, mengenai Lumi atau augmented reality tadi, silakan. Atau ada yang mau coba? Pak Ibrahim mau coba? Masih ada pengawas ya, Pak? Udah pulang Bu tadi pas izin boleh dah Bu saya nyoba. Oke, boleh. Silakan, Pak. Buka Lumi Education. Mas, Kelihatan nggak Bapak Ibu? ya terlihat, Pak. Silakan. Ya kemana nih? Bapak kelihatan. Apa? Kenapa Bu Asa? Saya nggak bisa connect lagi. Kalau pakai akun Jessica bisa nggak ya? Oke, klik konten, Pak, yang atas, yang menu konten. Add konten.
Oke, create new content. Boleh, kita coba interaktif video dulu aja, detail. Mm-mm. Bawa dulu. Oh, mungkin salah, salah klik nggak? Coba lagi, Pak. Coba balik ke tempat yang tadi. Back dulu, coba. Ke konten Lumi tuh, klik yang konten Lumi. Mm-mm. Nah, ini video kan tadi. Oh iya, ini. Ke sini dia. Oke. Nah, jadi boleh itu Bapak buat dulu judulnya, title, judulnya tentang apa? Mau video yang mana dan mau video apa? Boleh. Oke, bagus. Beneran fun ya, Pak ya. Pakai augmented reality ya kan seru dia ya kan. Oke, coba Pak videonya. Boleh add video, itu klik add video yang tanda tambah. Mm-mm. Oke, boleh upload atau ada link YouTube boleh. YouTube lagi. Ada, Bu. Video. Fungsi Aduh, salah tadi, Bu. Udah, Bu, habis itu gimana, Bu? Nah, ya lanjut terus add interaction Pak. Yang step 2 Di mana, Bu? Yang interaktif itu yang videonya? atas, yang menu Oh, iya, iya, atas. iya, iya, iya. Ya, oke. Nah, jadi kalau menu di sini kita langsung bisa lihat videonya. Nah, di bagian mana yang mau ditandain Oke, dan Assalamualaikum yang mau diberikan warahmatullahi wabarakatuh. interaktivitasnya. Nah, di video kita kali ini, 3 dikali negatif 3, hasilnya negatif 9. Oke, misalnya kalau di sini, Bu. Boleh, Bapak pause dulu, oke. Terus di atas ada menu. Coba Bapak scroll ke atas dulu. Nah, itu ada menu tuh. Mungkin mau ditampil itu kan ada teks, ada mau ditautkan ke yang lain atau mau ditampilkan foto itu ya, ada tabel atau misalnya kalau tadi tuh ada multiple choice tuh ada kalau Bapak klik ada tulisan tuh kan image, terus coba geser Pak, statement, mau kasih pernyataan atau ada nah multiple choice boleh, misalnya ada multiple choice atau boleh kalau mau buat itu. Nah, jangan lupa sebentar Pak, coba scroll dulu ke atas. Nah, tadi kan itu berarti dia di menit ini ya, di Oh iya, menit 255. kedua 55 detik. Ya, nah kalau misalnya dia kita sampai ke 3.05, berarti kan selama 10 detik ya. Kayaknya lumayan lama itu muncul selama 10 detik. Itu bisa kita atur. Misal sampai 3.300 misalnya. Atau 257 mungkin ya. 257 tuh cukuplah untuk itu. Atau 5, ya oke lah, 3 detik lah cukuplah. Nah, ini mau button atau poster itu
Tadi yang kita mau inginkan adalah yang tampil itu adalah tanda saja, tanda, terus diklik baru muncul pertanyaan, ataukah pada saat itu berhenti langsung ada pertanyaan, gitu ya. Nah, boleh klik poster, terus title, judulnya boleh judul dari konten itu, multiple choice itu. Oke, lanjut pertanyaannya apa? Ini sore-sore Pak Ibrahim ngajak ini ya, fungsi kuadrat ya. Oke, tapi judulnya Math is Fun. Gimana tuh, Pak? Oke, nah itu harus ada opsi. Kalau kita tadi ada question kan, harus berarti ada pilihan ganda. Karena tadi kan multiple choice yang dipilih oleh Pak Ibrahim kan. Multiple choice-nya apa? Itu Pak, terus di teks itu Pak. Oke, apa pilihannya? 20 misal, oke. Kalau mau nambah gimana, Bu? Boleh itu ke bawah, Bapak scroll dulu ke bawah. Oh, Itu ada lagi tuh pilihan keduanya. kalau Ada lagi, kalau saya mau tambah lagi boleh. Tuh ada add option, tambah dulu add option. Oke, tambah lagi berapa? Mm-mm. eh, nanya dikit, Bu, kalau misalnya kita mau bikin pilihannya gambar, bisa nggak? Pilihannya gambar nggak bisa, Pak. Coba kita Nggak cek bisa dulu, Pak, ya? di situ. Karena dia nggak ada pilihan. Nanti kalau pilihan, coba kita di situ nggak ada menu kan? Di option itu nggak ada dia menu gambar. Mm-mm. Berarti ditandain jawaban yang benar ya. Apa pertanyaannya tadi? Fungsinya? 2 kali 5, Oh, 11. oke. Iya. Ya. Oke, terus simpan dulu, down dulu, Pak. Oh ya, itu berapa nilainya? 0 sampai 100? Boleh. Ranknya? Isi dulu ranknya. Oke. 0 sampai 100. Oke, terus dan selesai. Hmm. Coba kita view dulu deh sebelum kita cek. Itu Bapak. Mm-mm. Coba Bapak tarik dulu dia ke awal videonya, terus kita jalankan. Boleh dipercepat, boleh juga. Mm-mm. Oke, nanti dia berhenti di titik. Itu ada tandanya kan dia? X tambah 2 itu kalau dia fx. Nah, muncul dia di menit ke 255. 2:55 detik. Oke, itu ya jika FX jawab dulu, Pak. Jadi siswa nggak bisa lanjut kalau mereka belum jawab. Nah, ini karena kita edit, maka oh ya, karena kita sebagai editor, maka kita belum bisa pilih. Kalau mau ngeceknya yang bagaimana siswa ngelihat, berarti kita lihat di view. Coba Bapak scroll dulu ke atas, scroll dulu ke atas, ada tulisan view. Nah, itu edit view, ada view-nya. Oke. Nggak bisa diklik, Bu. Nggak bisa diklik? Nggak bisa diklik. Loading nggak? Enggak. Simpan dulu coba. Coba save dulu, Oh, Pak. Yang atas tuh, Pak, save-nya di atas ujung tuh, ujung kanan. bentar, ketutup. Oh iya, sini. Mm-mm. Save dulu. Oke. Coba view. Baru bisa diklik. Saya. Mm-mm. Coba dijalankan. Lanjut, nah 2. Lalu jangan lupa ditambah 2. Sama dengan 3 kali 4x hasilnya 2. Sama dengan 12. Nah, halo, suara saya habis ya? Nyambung nggak? Nyambung, Nah, nyambung, Pak. oke.
Nah, Ya. berarti ini tampilannya di siswa, Bu. Di siswa. Itu Nah, Bapak bisa coba Bapak klik, Bapak pilih jawaban. Coba Bapak pilih jawaban yang salah. Mm-mm. Ke bawah. Ini karena tadi kita kan bisa edit nih bentuk atau ukuran kotaknya ya Pak. Ini tadi karena kita belum edit, jadi dia kan terlalu besar ya. Coba Bapak ya. harus scroll dulu berarti ke bawah. Jadi siswa harus scroll dulu supaya dia tahu bisa ngecek. Oh, ke sini ya. Oh, ya, ya, ya. Mm-mm. Oke, oke, oke ya. Mm-mm. Nah, cek salah ya kan? Jadi kelihatan tuh dia salah. Lanjut. Oke. Cek negatif Nah, 5 itu ditambah untuk 2 lanjut. hasilnya negatif 7. Nah, Jadi oh ternyata salah gitu ya. Jadi itu bisa bisa jadi interaktif ya. Jadi misalnya mereka lihat video lagi pertanyaan kita. Jadi kita bisa atur di menit yang mana tuh mau muncul pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Misal kita bisa mau sambil jelaskan ya Bapak Ibu ya bisa jelaskan misalnya sebelum ini kita tanya dulu di awal misalnya bagaimana ya cara mencari nilai X misalnya ya dari fungsi misalnya F bundaran G misalnya gitu ya misalnya gitu atau nilai fx-nya berapa dan seterusnya. Nah, jadi boleh dulu itu pertanyaan, mungkin kita ajak siswa berpikir, baru nanti pertanyaan lagi, atau nanti pernyataan ya. Nah, itu bisa tuh, jadi bisa diatur. Gitu. Oke, Bapak Ibu mungkin itu ya. Ada pertanyaan lanjutan? Udah hampir setengah enam. Kalau pekan lalu kita hampir maghrib. Kita cukup mungkin atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu izin bertanya dulu Ibu Ya, sebentar. silakan. Silakan, Pak. Mohon maaf Ibu. Ini Ibu untuk dua aplikasi ini yang pertama ada Lumi, kemudian tadi yang kedua, yang pertama juga sudah kita pelajari. Ini mohon penjelasannya Ibu lebih sedikit. Di antara kedua aplikasi ini atau kedua media interaktif ini yang paling relevan atau yang paling mudah dan bisa digunakan secara singkat itu yang aplikasi yang mana Ibu? Apakah Lumi atau misalkan aplikasi Edu Ibu dari kedua media ini? Itu saja mungkin Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Karto. Jadi, oke baik. Kalau misalnya kita pertanyaannya adalah yang mana yang mudah, sebenarnya itu relatif ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung kita bisa pakainya yang mana gitu ya. Nah, tapi saya harus sampaikan bahwa antara augmented reality atau Assembler Edu dengan Lumi itu tuh kegunaannya berbeda. Tapi tujuannya sama, misalnya untuk menghadirkan media interaktif gitu ya. Nah, kalau misalnya butuhnya adalah bentuk tiga dimensi yang mau kita hadirkan di kelas, maka berarti kita pakai Assembler Edu. Gitu ya, Bapak ya. Berarti misalnya, oh saya nggak mau pakai tiga dimensi, Bu. Saya nggak mau tampilkan tiga dimensi. Saya mau kasih soal biasa saja. Misalnya ke soal aja nggak perlu ada siswanya melihat benda itu. Boleh saja Bapak buat pakai Lumi berarti, ya kan? Atau media-media lain ada Quizizz kan kalau mau soal saja ya mau tanpa bentuk atau tiga dimensinya ada Quizizz ada banyak tuh jenisnya di Lumi tadi ada multiple choice ada namanya drag and drop dan seterusnya itu banyak menu kalau misalnya mau kuis gitu ya gitu jadi tergantung kebutuhan kita Pak. Nah untuk membuat sebenarnya sama sama punya effort semua tuh kalau Lumi juga tadi ya Pak Ibrahim ya kita harus cari video dulu, harus kita lihat dulu nih stopnya di mana, untuk stop di mana terus kita mau kasih apa pertanyaan atau pernyataan, ataukah multiple choice, ataukah mau misalnya teks panjang, jawaban panjang atau apa itu kan perlu kita pertimbangkan juga dan di detik mana itu perlu ada effort juga. Sama juga di Asmr Edu. Jadi kita mau cari mana sih bendanya gitu ya, mana benda atau objek tiga dimensinya, kemudian kita atur, kita edit, bahkan konten-konten lain itu juga sama effortnya sebenarnya. Mau interaktifnya, scene-scene-nya kita effortnya. Tapi pada saat kita media Bapak Ibu seru pada saat ya ada nggak perasaan Sangat seru. seru tapi kayaknya cemberut tuh Bu Eka seru gitu Seru kan. Ibu. Sebenarnya yang susah mikirin kontennya, Bu. Ya, mikirin kontennya ya Pak ya, susahnya gitu ya. Susah Coba saya mikirin tanya. rasa malasnya Pak buat bikin. Merasa malasnya, betul. Bu Nah, Eka nggak kalau Pak boleh gitu. Ibrahim konten yang susah mikir konten yang bagian mananya, Pak? Misalnya kalau di tingkat SMA kan agak kompleks ya, Bu, materi apa? Mm, Kayak misalnya hubungan gitu, integral gitu ya, kan kontennya untuk hal seperti ini kayaknya lebih kalau untuk yang AR ya, kalau yang Lumi
kayaknya masih bisa dipakai dengan video-video orang gitu. Ya, oke, betul-betul. Kalau mudah berarti kalau Lumi tadi bisa langsung pakai video orang. Nah, Iya. saya ada saran lagi sebenarnya. Kalau mau pakai yang apa namanya untuk integral, turunan, bagus lagi sebenarnya bisa pakai GeoGebra. Pak Ibrahim, ya ya kan? Pakai Iya, GeoGebra ya Pak? iya. Ya, jadi, nah GeoGebra itu kan bisa juga AR Pak. Sudah pernah coba belum Pak? Untuk Abain udah kalau pernah coba tuh Bu, GeoGebra. GeoGebra pernah, cuman kalau untuk Hah? integral sama turunan belum sih, Bu. Tapi Bu, kalau misalkan di AR, bisa nggak sih Bu? Kan AR kan khusus untuk yang 3 dimensi ya. Misalkan di AR disisipkan kayak video juga gitu, bisa nggak sih Bu selain 3 dimensi? Bisa. Bisa. Jadi kan kalau kita lihat di studionya itu kan ada menu video, mau menu lagu. Kemarin kan saya contohkan juga ya, kalau kita mau masukin lagu atau video ada muncul tuh interaktifnya. Saat diklik muncul video YouTube-nya. Boleh juga tuh Pak Ibrahim misalnya, saya nggak mau repot gitu kan, saya mau cari pakai video orang saja. Boleh aja nanti tampil tadi misalnya rumah Jolopongnya Pak Karto ya. Saat diklik itu ada video tentang penjelasan rumah Jelopong misalnya gitu. Boleh aja nanti ada menu kan interactivity, tambah interactivity ke sana. Nah, untuk yang GeoGebra tadi, Pak, itu ada AR-nya juga tuh. Jadi kita kan bisa pakai, oke, Pak Ibrahim kalau GeoGebra biasanya pakai yang offline atau yang online? Yang online, Bu. Yang online yang geogebra.org ya, Pak ya? Ya. Ya, nah itu sebenarnya Bapak juga bisa pakai nanti download di handphone itu namanya 3D GeoGebra 3D AR. Bapak bisa nanti cari di itu di Play Store ya Pak ya. Nah, GeoGebra 3D AR nanti kemudian Bapak masukkan konten yang Bapak buat di GeoGebra. Nah, linknya tuh nanti ada Bapak cari itu nanti muncul di sana ada tulisan AR di sudut apa namanya gambar itu kalau di HP ya di HP itu ada tulisan AR nanti diklik AR itu letakkan di lantai jadi integralnya Bapak kemudian kartesiusnya atau gambar misalnya kita buat sinus dan seterusnya ya di GeoGebra itu muncul juga di lantai sebenarnya. Nah, jadi lebih menarik juga ya kan atau mau dicobakan oleh mahasiswa atau siswa juga bisa juga jadi mereka bisa lihat kurvanya tuh secara nyata bisa lihat juga kurvanya itu gitu loh nah, gitu mereka gerak-gerakan dan seterusnya itu juga bisa itu mungkin Bapak Ibu ada lagi pertanyaan. Ibu punten. Iya silakan. Tadi saya ngikutin Pak Iba, hanya saya terkendala pas itu mengunggah YouTube-nya 2 kali video tidak tersedia kayak gitu. Jadi udah bagaimana tuh Bu? Beli kuota, Bu Oke. Iha. Gimana Pak Ibam? Beli kuota dulu, Bu Iha. Iya bisa jadi Bu itu sebenarnya saya mau ngomong itu tadi Pak Ibam terima kasih sudah mewakili. Ya, jadi bisa jadi mungkin karena apa nama jaringan ya Bu ya, berarti bisa jadi mungkin jaringan. Atau kalau misalnya Ibu sudah pernah download videonya, bisa upload nanti upload saja, jadi bukan link YouTube, upload. Tapi sebenarnya lebih sedikit pakai kuota kalau ngelink aja sebenarnya, karena kalau upload kan proses upload kan lebih besar juga ya kuota yang digunakan. Kayaknya ngelink itu lebih mudah, nggak perlu download dulu link. Coba nanti kalau nanti deket Pak Ibam kayaknya kuat tuh internetnya ya. Jadi kalau sudah deket Pak Ibam tuh bisa tuh Pak Bu nanti dicoba. Gitu. Oke, boleh nanti coba-coba lagi ya Bu ya nanti. Ya, Silakan. baik-baik Bu, terima kasih. Ya, makasih sama-sama Bu. Pak Ali, apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah baik Bu. Ya, kita baru berjumpa tatap muka tapi tutup kamera. Iya betul. Tutup kamera lagi sakit Bu kemarin Bu. Oh, lagi sakit. Iya, Iya. iya. Oke, nggak apa-apa. Baik. Nah, Ya. tadi sebenarnya mau nanyain tentang itu apa yang tadi Pak Ibam bilang untuk diaplikasikan di SMA gitu Bu terkait AR, PR gitu kan karena di SMA kan nggak memungkinkan kalau menurut saya ya terkait integral terus dari fungsi kuadrat gitu Bu. Nah, tapi itu udah terjawab sih tadi di GeoGebra memang bisa dilakukan. Iya, betul. GeoGebra. Betul. GeoGebra bisa dilakukan. Jadi, betul sih sebenarnya pada saat kita buat media, jadi sebenarnya saat media itu nggak
nggak selamanya dia bisa mengakomodir semua kebutuhan kita sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nih ada satu media ini, oh mungkin cocok nih untuk anak SMP atau cocok untuk materi A gitu, tapi nggak cocok untuk materi B gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi oh ternyata ini bisa pakai AR, terus yang materi yang ini bisa pakai Lumi tadi kan. Oh materi ini pakai GeoGebra. Nah jadi itu gunanya sebenarnya Bapak Ibu mempelajari mata kuliah ini ya, sehingga Bapak Ibu punya beberapa referensi begitu ya, punya punya referensi bahwa ada A, B, C, D, E, banyak sekali media-media interaktif yang Bapak Ibu bisa pakai, sehingga tuh saya yakin siswa-siswanya Bapak Ibu tuh senang dengan matematika sebenarnya di sekolah. Ya, jadi kalau misalnya Pak Ali nggak masuk, pasti siswanya sedih, gitu ya Pak Ali ya? Emang, Bu. Kalau Bu begitu Bu. Iya, jadi siswanya sedih, aduh, padahal seru sekali nih katanya mata pelajaran matematika sama Pak Ali, gitu ya. Kalau dengan tadi dengan beberapa macam media yang bisa kita gunakan. Jadi itu ya mungkin Bapak Ibu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Cukup Bapak Ibu? Gimana Ya, teman-teman? Bu. cukup mungkin ya. Nanti Cukup. keburu maghrib lagi nih kayak kemarin. Ya, tidak apa-apa Baik, Ibu. baik. Baik, Iya, Ibu. baik. Iya, ini gelap nih saya ternyata udah gelap dan belum menghidupkan lampu ya. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu terima kasih banyak untuk 2 kali pertemuan ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi ya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat apa-apa yang kita bahas, apa-apa yang kita diskusikan pada 2 kali pertemuan ini. Semoga Bapak Ibu bisa terapkan gitu ya sebagai pengetahuan baru juga atau menambah pengetahuan yang sudah ada juga gitu ya yang Bapak Ibu punya supaya menghadirkan media yang interaktif, menghadirkan media yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa tertarik belajar matematika. Yang awalnya mereka bilang, so, matematika itu sulit, matematika itu membosankan, berubah nih pada saat Pak Karto masuk, mereka buat adalah, oh matematika itu menyenangkan, gitu ya. Sama tadi kata Pak Ibrahim, math is fun, gitu ya. Saya setuju sekali sama Pak Ibrahim ya. Oke, baik. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin saya minta tanggapan atau statement ya. Mungkin ada yang mau Bapak Ibu sampaikan dulu deh. Terakhir sebelum kita berpisah gitu ya Bapak Ibu mungkin ya. Boleh ada yang mau disampaikan dulu? Perwakilan aja boleh. Bu Eka, boleh? Silakan Bu Eka. Oh, saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tria selama 2 pekan ini, 2 kali pertemuan sudah memberikan kami pengalaman ilmu yang luar biasa yang mungkin sebelum ketemu Ibu kita nggak pernah tahu apa yang namanya AR gitu kan ya. Tapi saat ini kami semua sekarang jadi tahu apa itu AR dan bagaimana cara penggunaannya. Insya Allah kami semua akan mengaplikasikannya di sekolah karena memang media ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat membantu kami ketika kami nanti belajar ngajar di sekolah dan bikin matematika itu benar menyenangkan buat anak-anak. Jangan lagi ada mindset matematika itu menyeramkan, tapi rubah mindsetnya menjadi matematika itu menyenangkan dengan memberikan media-media interaktif yang luar biasa. Salah Ibu, terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman yang lainnya. Terima kasih ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Mohon maaf jika kami dalam mendengarkan presentasi Ibu ada sedikit-sedikit bercanda karena mungkin biar mengurangi rasa grogi kami. Tapi Masya Allah Bu, penjelasan Ibu itu menyejukkan hati. Masya Allah. Nggak terganggu, jadi bisa terserap ilmunya. Alhamdulillah kami semua bisa mengaplikasikannya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu ilmunya. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Eka, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf. Nah, sebagai informasi nih, jadi Asabber Edu itu ternyata itu pengembangnya atau penemunya adalah orang-orang atau
anak-anak Bandung. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya dekat dengan Bapak Ibu sebenarnya, yaitu produk asli Indonesia, ASMR Edu. Makanya itu saya sampaikan. Jadi beberapa kata saya tadi beberapa aplikasi banyak sebenarnya untuk buat AR, tapi saya tawarkan ASMR Edu. Selain itu adalah buatan asli Indonesia, tapi itu juga bisa kita aplikasikan dengan mudah gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Eka, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Semoga one day kita bisa ketemu lagi ya, walaupun bukan bertatap maya lagi, mungkin bisa bertatap muka ya. Bapak Ibu yang ke Oh, Jambi atau mungkin saya yang ke Karawang ya Bapak Ibu ya. Semoga ada Ditunggu, Bu, kesempatannya ditunggu, Bu. nanti ya. Ya, kalau misalnya ketemu Bapak Ibu ke Jambi kabar-kabarin. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Pak Ibam mau ngapain Pak Ibam? Bu, dokumentasi dulu, Bu. Oh, Oh, dokumentasi. dokumentasi, Oke, boleh, benar. boleh. Terima kasih. Oke, Pak baik-baik. Eka. Ajang. Ajeng. Oke. Jang, hitung ya. Ya, oke. Ya Ibu, kami mohon maaf jika kami seperti ini ya Bu, gak Bu Eka mah. Bunda nggak sih? Ada Bunda Kalau Yan? Bu Eka, kalau Bu Eka saya maafkan, tapi kalau Pak Karto enggak kayaknya ya. Aduh. Aduh, Oh, Ayo, siapa tadi mana, Ajeng? nanti jika kami ingin tanya-tanya jangan bosan ya Bu. Oke, boleh. Oh iya, tadi kan saya Nanti di slide saya tadi ada email dan juga nomor HP. Kalau Bapak Ibu mau chat, boleh aja. Misalnya, Bu, saya buat AR nih kok gini ya, Bu. Misalnya, boleh aja silakan. Saya buka sekali. boleh Bu, Atau makasih Bapak, Bu. ya, atau Bapak Ibu mau collab, misalnya Bapak Ibu buat media, kemudian Bu, saya mau, ini kan sudah lagi, misalnya mau tesis nanti, atau mau, Bapak Ibu mau buat karya ilmiah gitu ya, mau buat artikel, publish artikel, Bu, saya mau tentang ini menulis aja senang sekali. Oke, terima sudah kasih Ajeng? banyak Ibu. Jadi foto. Sama Pak. Jadilah. Boleh? Jadi nggak foto. Bentar-bentar saya nyalain lampu. Tutup dulu kamera. Tadi ada Bunda Ian ya, sekarang udah nggak ada ya? Lempar lagi kayaknya, Bu. Lempar lagi. Ada Bunda Ian mau masuk Zoom atau enggak? Tanya aja dong, biar ada bundanya. Udah di chat tapi belum dibaca. Kalian mana? Pak Karto mah kebiasaan. Kan ku balas nanti. Itu aja nggak Bu Eka. apa-apa. Ayo. Ayo foto dulu. Ayo, ayo. Ayo Teh Ajeng yang itu. Saya. Oke, 1, 2, 3. Wait, Lagi? saya dulu, Bu. Harus langsung dikirim dulu. Oh ya. Gimana nih? Tanya gimana? Ibu masih KU. Itu Unsika Bu. abang apa? Nih, Oh, Bu. Unsika. Unggul. Oh, Unja juga ya. Oh, Unja. Sama-sama. Oh, Ya. Wait. gimana ya? Jatuh. Gini boleh nggak sih? 1, 2, 3. Terima kasih Bu Ajeng. Udah Oke. dapat fotonya Bu Ajeng? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bu Ian masuk atau gimana Bu Eka? Tadi udah di chat Bu, tapi belum dibalas sama Bunda. Kayaknya tadi sudah sempat masuk Zoom, cuman kayaknya terpental lagi deh Bu. Oh iya, oke. Kita tunggu atau gimana? Aku telepon Bunda dulu ya. Boleh, silakan. Telepon aja Bu Eka.
Kayaknya bundanya siap-siap mau sholat nggak diangkat. Kayaknya sih begitu. Nah, kelas aja kali ya Bu. Karena bundanya kayaknya emang siap-siap mau sholat. Pak. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, Saya izin live ya. Assalamualaikum Ibu. Iya, Bu. Dadah Pak Karta. Ya, Asya Udah langsung ya. M ya. Iya, Ya. mau pulang ya, ayo. Bye.